Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Yang kata mereka mengandung barokah, nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Ada barokah Nabi, makanya Asma binti Abi Bakar mengambil qirbah bekas tempat air minum Nabi, disimpannya di rumah. Kalau anaknya demam, dia tuang air ke dalam, lalu air yang lalu lewat di bekas tempat minum Nabi diminum dengan anak. Itu yang disebut dengan ngalap barokah. Ada barokah rambut Nabi. Ketika Khalid bin Walid kehilangan peci, peci saya mana? Peci saya mana? Sahabat yang lain, ngapain kamu nyari peci? Peci banyak jualan di pasar. Bukan masalah pecinya, tapi ada rambut Nabi di dalam. Barokah rambut Nabi. Ada barokah tempat. Kenapa mesti sholat di dekat Ka'bah, Masjidil Haram? Kenapa mesti sholat di Taman Raudhah? Barokah tempat ada, barokah orang ada. Nah, wali-wali Allah itu apakah ada keberkahan? Ya, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada orang bertawassul kepada Allah dengan wali-wali Allah, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ulama dari Damaskus Suriah, orang yang berdoa di makam para wali, tidak menyembah kubur, bukan menjadikan kubur sebagai berhala, tapi mereka bertawassul kepada Allah dengan berkah kedudukan seorang wali di hadapan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah satu wali Allah yang diberikan rekomendasi oleh imam ahli hadis ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara ulama wali Allah yang diberikan keutamaan-keutamaan. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redha, nggak redha. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redha.
Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak ridho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Maka kalau ada orang yang bertawasul kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan dia meminta kepada manusia. Tidak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah permudah jodoh saya. Enggak ada. Bukan minta sama dia, minta kepada Allah berkat kemuliaan, barokah kemuliaan. Ada barokah Al-Quran, ada barokah orang soleh, ada barokah Nabi, ada barokah tempat. Dan kita selalu meminta barokah.